Kecamatan Bener sejak lama telah dikenal sebagai sentra kerajinan bambu. Mulai dari aneka kerajinan seperti besek, tempat snack, topi, keranjang, tas, hingga merambah ke mebel bambu yang kini banyak diminati oleh warga masyarakat luas. Kerajinan berskala kecil atau rumahan ini mulai dirintis pada tahun 1980-an yang berawal dari ketertarikan beberapa perintis usaha kerajinan bambu yang banyak dijual di daerah kota Bandung maupun Pulau Dewata, Bali. Dari sanalah lantas para perintis kerajinan mebel bambu tadi memulai usahanya. Kini di sana masih bertahan puluhan pengrajin bambu terus berproduksi entah sampai bila. Salah satu pengrajin yang kini masih setia menekuni produksi kerajinan bambu adalah Taufik, warga Dusun Gedung Watang Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Meski saat ini masih sepi pembeli akibat resesi ekonomi di masa pandemi COVID-19, namun tak menyurutkan semangatnya untuk terus berkarya dan berproduksi. Saya bikin keseharian yang pokok itu mebel bambu. Untuk kerajinan yang lain-lainnya juga banyak seperti tirai, penyekat, dipan, itu bisa gazebo, rumah bambu. Seperti itu, banyak lagi dan lain-lain. Jenis bambu itu yang berbeda-beda jenisnya. Dari yang biasa dibikin itu bambu wulung. Bambu wulung itu bambu yang warnanya hitam. Ada bambu tutul. Bambu tutul itu warnanya kalau masih di pohon itu masih hijau, tapi kalau udah kering warnanya kuning, ada bercak tutul-tutulnya itu bambu tutul. Terus bambu pring legi ada, masih banyak-banyak yang lainnya juga jenis-jenisnya bambu. Satu set itu isinya ada 5 biji, 2 kursi panjang, terus 1 kursi pendek, terus sudut, terus meja. Harganya berapa? Harganya kisaran 1 jutaan, mulai 1 jutaan. Harga mengikuti model, tingkat kerumitan. Semakin rumit, semakin mahal harganya. Satu set itu bisa selesai berapa? Satu set itu kurang lebih 8-10 hari itu pengerjaan sendiri. Mulai dari nol dibikin sendiri, rata-rata 8-10 hari. Hah? Kalau penjualan belum tentu. Bisa tiap bulan itu belum, kadangnya laku, kadang tidak, masih susah di penjualan memang. Secara online atau apa? Untuk sementara ini saya karena tidak punya kios, saya secara online saja. Sampai mana? Paling jauh saya kirim ke Pangandaran, paling jauh. Kendalanya sementara ini di pemasaran, terus juga di modal lah. Karena saya modalnya minim, cuma sedikit. Kalau mau nyetok banyak kan otomatis modalnya semakin banyak. Apalagi kalau stok pas mengendap tidak bisa keluar, itu saya kebingungan untuk mencari modalnya lagi. Biasanya ramenya itu pas menjelang lebaran. Tapi kemarin pas lebaran kemarin, pas musim pandemi, sangat-sangat sepi. Stok mengendap, menumpuk. Sampai saat ini masih belum berjalan. Karena belum memiliki toko atau showroom sendiri di tempat yang strategis, Taufik lantas memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam cara memasarkan barang hasil karyanya itu. Salah satunya melalui dunia maya secara online di media sosial. Harapannya ya semoga dengan pengrajin bambu ini bisa semakin sukses, bisa pemasarannya bisa lebih meningkat dibandingkan yang sudah-sudah, karena prosesnya pembikinannya lama, kadang penjualannya juga masih susah, jadi kan untuk kebutuhan sehari-hari itu belum bisa mencukupi. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi lah. Istilahnya semuanya diberi kelancaran.
Dari Bener Widarto, Bagelen Channel melaporkan.